Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dalam perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas terkait dengan optimasi platform digital yang dapat digunakan di dalam pendidikan agama Islam. Tapi dalam bab yang kali ini saya tidak akan banyak membahas terkait dengan platformnya secara satu persatu. Tetapi saya akan membahas terkait dengan bagaimana prinsip optimasinya di dalam sistem pendidikan Islam. Karena sebagaimana yang kita ketahui, platform digital itu sangat banyak dan beraneka rupa, bermacam-macam. Kalau dibahas dalam 4 SKS rasanya tidak akan pernah cukup, tapi harus dipadukan dengan praktik secara individual. Nah, maka saya akan membahas terkait dengan prinsip optimasi terhadap platform-platform digital tersebut untuk pendidikan Islam. Oke, kita mulai saja. Yang pertama teman-teman, karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran berbasis blended learning atau hybrid learning seperti yang saya jelaskan, maka di sini saya akan mengkaitkan lagi dengan pembelajaran yang lalu. Mengapa? Karena platform digital itu banyaknya nanti akan digunakan ketika sistem pembelajaran yang diterapkan adalah online atau bahkan blended. Jadi kalau online sudah jelas ya, platform digital akan dipakai. Tapi yang lebih saat ini representatif adalah digunakan untuk model pembelajaran blended atau hybrid learning seperti yang teman-teman ketahui. Nah, maka pertama ketika akan mengoptimasi, teman-teman harus mengenali istilah HOSU. HOS itu apa? Yaitu Hybrid Organized System Training. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah bagaimana mengorganisasikan sistem pelatihannya atau sistem pembelajarannya. Kalau hanya menggunakan platform, itu mudah teman-teman. Yang sulit adalah mengorganisasikan platformnya, memadukan antara platform yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan belajar dan juga kebutuhan peserta didik. Itu yang sulit. Jadi membuat keterpaduan dan juga alur, itu yang sulit. Kalau teman-teman sudah bisa pakainya, tapi teman-teman tidak punya alurnya, belum tentu teman-teman bisa mengoptimasikannya di dalam pembelajaran. Itu prinsip pertamanya ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengoptimasikannya, coba lihat diri teman-teman dulu secara pribadi. Sudahkah kalian menjadi seorang digital teacher? Di abad 21 ini, kita nggak mungkin jadi guru yang itu nggak berbasis digital. Kita nggak mungkin jadi masyarakat yang nggak digitalize. Mau tidak mau, suka tidak suka, digital teacher itu adalah sebuah padanan kata yang akan jadi karakteristik teman-teman ketika teman-teman mengajar di abad ini. Nah, apa sih prinsip yang harus dimiliki atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru digital? Ada 3 prinsip yang harus selalu terpatri di dalam pikiran seorang guru digital. Yang pertama adalah belajar itu bisa dilakukan kapanpun, anytime. Mau teman-teman itu sedang dalam keadaan sambil bekerja, atau teman-teman itu dalam keadaan sibuk, atau teman-teman itu sedang dalam keadaan tidak punya uang, atau bahkan teman-teman sedang dalam keadaan bersedih. Nah, belajar itu selalu tetap bisa dilakukan anytime, kapanpun. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, belajar itu bisa dilakukan dimanapun, anywhere. Meskipun teman-teman ada di Papua, teman-teman ada sama-sama di Jogja, teman-teman ada di Jakarta, itu bisa dilakukan lintas ruang dan waktu. Nah, selanjutnya, belajar itu bisa dilakukan dengan device apapun. Device dalam hal ini perangkat apapun ya. Jadi bisa pakai HP, bisa pakai komputer, bahkan bisa pakai papan tulis biasa saja, bisa juga pakai LCD dan lain sebagainya. Dengan 3 prinsip ini di dalam otak teman-teman, maka nantinya akan menghasilkan konsepsi bahwa berarti yang menyesuaikan itu adalah medianya, bukan belajarnya jadi tidak ada. Ya tidak. Jadi misal gini, ketika teman-teman menghadapi masalah, misalnya kemarin kita dihadapkan pada masalah pandemi, teman-teman tidak bisa mengajar secara tatap muka. Maka yang jadi masalah bukan belajarnya jadi tidak jadi berlangsung, ya enggak? Bukan belajarnya yang ditiadakan, tapi kembali ke prinsip digital teacher. Belajar itu bisa lintas ruang dan waktu. Belajar itu bisa pakai perangkat apapun. Maka berarti kita cari solusi. Gimana caranya tetap bisa belajar sembari kita berjauhan. Kemudian kita dihadapkan lagi pada masalah tidak punya pulsa, kesulitan keuangan. Nah, bukan belajarnya yang tidak ada. Dengan tidak punya uang ya sudah tidak perlu belajar. Atau dengan tidak ada sinyal maka ya sudah stop dulu belajar. Bukan begitu. Tapi seorang yang digitalize, dia akan berpikir belajar itu bisa kapanpun, dimanapun, dan dengan apapun. Maka dia akan cari alternatif untuk itu. Tidak punya uang ya dia membaca. Membaca dengan teknologi-teknologi yang tersedia, yang tidak memerlukan uang. Tidak bisa mengerjakan tugas, maka dia akan menggantikan dengan aktivitas keterlibatan ketika dia masih bisa mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi prinsip ini harus jadi paradigm, harus jadi paradigma. Selama teman-teman tidak punya prinsip digitalize, maka teman-teman akan bertentangan dengan prinsip ini. Belajar, ada halangan dikit, aduh nggak bisa dilaksanakan. Belajar, ada keterbatasan ruang waktu, aduh susah, aduh ini akhirnya nyambat aja isinya. Gitu ya.
Oke, itu pertama kita harus tahu dulu prinsip digitalize untuk guru kalau teman-teman mau mengoptimasi platform digital. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan ketika akan mengoptimasi. Ada satu hal penting yang harus selalu dipegang baik-baik oleh seorang guru yang mengajar secara digital. Entah itu hybrid, entah itu online, atau bahkan offline. Karena guru digital itu tidak hanya mengajar online dan hybrid ya, tapi juga offline. Apa itu? Yaitu menjaga keterlibatan. Apa itu keterlibatan? Keterlibatan adalah kontribusi seorang siswa di dalam proses pembelajaran. Kalau sederhananya, kalau dalam media sosial, kalau misalnya teman-teman punya akun dengan follower banyak, tapi akun tersebut tidak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, nah itu teman-teman berarti akunnya nggak punya keterlibatan. Akunnya nggak akan laku kalau dijual. Tapi kalau teman-teman punya keterlibatan tinggi, like, komennya banyak, itu akunnya bisa harganya mahal. Nah itu yang namanya engagement atau keterlibatan. Di dalam pembelajaran, keterlibatan juga sangat-sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keterserapan materi. Caranya gimana untuk menjaga keterlibatan tersebut? Yang pertama adalah stay relevan. Jadi teman-teman harus selalu relevan antara apa media yang digunakan dengan materi ajar. Kalau misalnya teman-teman mau mengajarkan tentang gambar gajah, ya ajaklah anak-anak itu untuk melihat gambar gajah, video gajah, atau bahkan datang ke kebun binatang. Bukan tiba-tiba teman-teman menunjukkan gambar Ka'bah, atau masih berhubungan ya kalau Ka'bah, kisah Abraham. Tapi kalau teman-teman nunjukin mau ngajarin tentang gajah, tapi teman-teman nunjukinnya gambar bank, maka itu tidak akan berhubungan. Nah itu akan mengurangi keterlibatan. Selanjutnya, stay organized. Nah ini yang paling penting. Jadi yang terpenting adalah teman-teman akan mampu mengorganisir manajemen kelas. Jadi teman-teman itu tahu, oh setelah persepsi maka saya akan melakukan zona alfa misalnya. Jadi semua dilakukan secara berkelanjutan. Bukan tiba-tiba setelah ditutup teman-teman baru tiba-tiba menerangkan suatu pembelajaran. Itu kan jadinya mengurangi keterlibatan. Anak-anak sudah tidak tertarik dengan teman-teman. Yang ketiga, keep interesting. Keep it interesting. Jadinya teman-teman harus menjaga materi dan juga proses ajar tadi agar tetap menarik. Gimana caranya? Ya teman-teman harus menumbuhkan curiosity dari peserta didik. Setiap orang itu punya nilai curiosity di dalam dirinya, yaitu nilai ketertarikan terhadap sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Maka teman-teman bisa memulai suatu pembelajaran dengan hal yang menakjubkan. Jangan melulu ketika mulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang membosankan. Misalnya, sudah belajar A di rumah, sudah belajar B di rumah, itu kan hal yang membosankan ya. Tapi teman-teman mulailah dengan sebuah kisah misalnya, atau bahkan dengan menyajikan suatu visualisasi tertentu. Selanjutnya, remain up to date. Jadi, jangan sampai teman-teman mengajarkan sesuatu tidak kontekstual, tidak sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Misal, teman-teman mau mengajarkan tentang cara hidup dengan toleransi. Teman-teman harusnya menyajikan kisah-kisah yang belakangan terjadi. Misalnya, ketika seorang muslim tidak menghargai agama lain, ketika agama lain tidak menghargai orang muslim, dan lain sebagainya. Ada banyak kisah-kisah dalam keseharian yang bisa diangkat. Jangan sampai teman-teman menyajikan kisah-kisah yang itu tidak relevan dengan dunia anak-anak, atau bahkan mungkin anak-anak tidak tahu cerita tersebut gitu. Nah, kemudian add interaction. Kalau ini harus berasal dari inisiatif teman-teman, memberikan pertanyaan, tidak melulu ngoceh sendiri dan lain sebagainya, membuat diskusi dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Itu adalah salah satu prinsip kalau kita mau mengoptimalkan platform digital. Nah, kemudian gimana sih mengoptimalkan proses tersebut dengan menggunakan platform digital, menjaga keterlibatan tadi? Nah, di sini ada satu prinsip yang harus teman-teman ingat ya. Bukan tentang canggihnya teknologi, tapi tentang kreativitas. Jadi misalnya gini, ada Google Drive. Teman-teman pasti semuanya tahu lah ya Google Drive itu seperti apa. Dia iCloud atau berbasis cloud lah ya, berbasis awan, di mana teknologi awan ini memungkinkan kita untuk mengakses satu file bersama-sama gitu kan ya. Itu adalah pengertian sederhana yang semua orang juga tahu. Tapi tidak semua orang bisa memaksimalkan Google Drive untuk membuat sebuah alur pembelajaran. Misalnya nih, dibuat folder-folder classroom, homework, math, morning work, dan semuanya dikasih warna seperti ini. Nah, ini tidak semua orang punya ide seperti ini. Nah, yang kita butuhkan bukan canggihnya teknologi. Kadang teknologinya itu-itu aja. Google Classroom, Google Drive, tapi alurnya itu mahal. Tidak semua orang punya alur seperti itu. Nah, misalnya nih, teman-teman tahu bahwa ada yang namanya Evernote, ada namanya OneNote, itu untuk teks, kemudian untuk mencatat yang cepat-cepat, kemudian ada WordPress, ada Blogspot, itu untuk mencatat blog. Tapi teman-teman tidak memiliki alur bagaimana nanti menerbitkan materi ajar, kemudian bagaimana nanti mempresentasikan slide yang menarik. Nah, kalau teman-teman tidak punya kreativitas untuk itu, maka nggak ada gunanya kecanggihan alat-alat ini. Yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengkaitkan antara alat yang satu dengan alat yang lain, bukan secara terpisah. Jadi kalau misalnya dalam satu pembelajaran ada seorang guru atau dosen menggunakan beberapa macam platform secara berkelanjutan, itu wajar.
Itu biasa, tidak perlu dianggap bahwa itu sulit. Mengapa? Karena namanya kehidupan seperti itu, teman-teman. Sebenarnya offline juga seperti itu. Misalnya, hari ini dosennya berceramah, lalu dia menarik kursi, membiarkan kalian berkelompok-kelompok. Itu kan sebenarnya udah pindah-pindah platform. Bedanya, itu kalian lakukan dengan badan kalian. Jadi kalian tidak merasakannya. Loh Bu, tapi ada kok dosen yang cuma duduk aja, nggak pindah-pindah tempat, nggak apa. Ya itu pembelajaran tradisional yang tidak up to date dan membosankan. Nah, yang online juga bisa membosankan begitu kalau dia cuma Zoom, ceramah, terus yang lain ngantuk-ngantuk, nutup layar, dan sebagainya gitu. Jadi sama aja prinsipnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengkaitkan antara satu platform dengan platform yang lain secara kreatif tanpa menyulitkan. Seperti itu ya. Nah, jadi yang terpenting dari yang semua yang saya bilang tadi, kata kuncinya apa jadinya? Kalau bisa disimpulkan, maka kata kuncinya adalah learning path. Jadi alur belajar. Yang paling penting itu, bagaimana kita bisa mengetahui, oh ini platform untuk multimedia, ini platform untuk mensupport tulisan, ini untuk memperoleh informasi, ini mencari informasi, ini memahami informasi. Semua itu harus kalian ketahui. Kapan digunakan, untuk apa, dengan tujuan apa, itu yang paling penting. Begitu ya, jadi platformnya mau apapun, kalau kalian nggak tahu fungsinya, atau tahu fungsinya tapi nggak cocok sama pembelajarannya, ya nggak ada gunanya. Seperti itu teman-teman. Digital literacy is not just for students and educators. We all live and work in digital networks. Jadi literasi digital itu bukan aja tentang siapa pendidiknya, kemudian siapa siswanya, bukan. Tapi kita semua itu sedang hidup dan bekerja di dalam network atau jaringan digital. Jadi sama aja kayak kalian hidup di dunia nyata. Maka kita gunakan itu dengan cara yang berkelanjutan, dengan engagement, dengan keterlibatan, dengan saling berkomunikasi yang optimal seperti itu. Gitu ya teman-teman. Saya kira sekian. Nah, nanti kita akan ketemu di bab yang terakhir, yaitu berkenaan dengan paradigma neuroscience di dalam teknologi pendidikan Islam. Saya cukupkan bab 9-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.